Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian selalu sehat dan baik-baik saja di rumah ya. Dan selalu kita berdoa agar pandemi ini segera berlalu ya. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing ya. Bapak pimpin, berdoa mulai. Selesai. Pada kesempatan hari ini ya, kita akan mempelajari tentang grafik fungsi kuadrat ya. Sebelumnya pada pertemuan yang kemarin kita telah mempelajari tentang persamaan kuadrat ya. Jadi kompetensi dasar pada pertemuan hari ini adalah menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Yang kedua, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Indikatornya, memahami cara menggambar grafik fungsi kuadrat, menentukan fungsi kuadrat dari berbagai informasi yang tersedia, dan menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Tujuan pembelajarannya, ya, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian memahami cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, mampu menentukan fungsi kuadrat dari berbagai informasi yang tersedia. Dan yang ketiga, menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Grafik fungsi kuadrat. Apa yang kalian ketahui tentang fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan A tidak boleh sama dengan 0. Dan untuk XY ini anggota bilangan real. Kenapa nilai A tidak boleh 0? Kalau misalkan nilai A ini 0, maka AX kuadrat ini menjadi 0. Jadi kalau ini nilainya 0, ini bukan merupakan fungsi kuadrat lagi. A. Menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Untuk menggambarkan grafik fungsi ini, yang pertama kita harus menentukan nilai X-nya dulu. Baru kemudian nanti bisa mencari nilai Y-nya. Saya misalkan Y AX kuadrat adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Dengan nilai A-nya adalah 2. 2 ini adalah nilai dari A. A ini loh. Menjadi fungsinya Y 2X kuadrat. Yang pertama, kita menentukan nilai X-nya dulu ya. Kita misalkan saya ngambil nilai X-nya adalah negatif 2. Kita kemudian setelah X-nya kita tentukan, kita baru bisa mencari nilai Y-nya. Y di sini rumusnya adalah 2X kuadrat. Kita masukkan 2. X-nya kita masukkan nilai X-nya negatif 2. Negatif 2 kuadrat sama dengan 2 dikali 2 negatif 2 kuadrat. Berapa? Negatif 2 kuadrat ini 4. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian yang kedua, negatif 1. Sama 2 tetap. Kita masukkan di sini negatif 1. Negatif 1 kuadrat sama dengan 2 dikali negatif 1 kuadrat 1 menjadi 2. Kemudian yang ketiga 0. Masukkan juga nilai X-nya 0 di sini. 0 kuadrat. 0 kuadrat nilainya 0. Jadi 2 dikalikan 0 sama dengan 0. Selanjutnya adalah 1. Masukkan 2 kali 1 kuadrat sama dengan 1 kuadrat tetap 1. 2 dikali 1 2. X yang terakhir 2. Rumusnya tetap 2. Dimasukkan X-nya 2 kuadrat. 2 kuadrat sama dengan 4. 2 dikali 2 kuadrat sama dengan 8. Setelah kita membuat tabel, kita bisa menentukan nilai
X dan Y-nya atau titiknya. Ya, fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Titik-titiknya adalah yang pertama adalah negatif 2,8. Yang kedua negatif 1,2. Yang ketiga 0,0. Yang keempat 1,2. Yang kelima 2,8. Nah, ini kita mendapat 5 titik. Setelah kita menentukan titiknya, ya, setelah ketemu titiknya, maka kita bisa menggambarkan pada bidang kartesius. Ya, ini nilai dari fungsi Y sama dengan 2X kuadrat kita masukkan ke dalam sini. Yang pertama, X-nya negatif 2, Y-nya 8. Negatif 2 di sini X, ya, ini sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Ya, negatif 2 di sini. Y-nya 8. 8 di mana di sini? Berarti kita masukkan di sini. Kemudian yang kedua, X-nya negatif 1, Y-nya 2. X-nya negatif 1, Y-nya 2. Nah, berarti di sini. Yang ketiga, X-nya 0, Y-nya 0. Nah, berarti dia perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di sini. X-nya 0, Y-nya juga 0. Yang keempat, X-nya 1, Y-nya 2. X 1, Y-nya 2. Nah, positif 2 di sini. Yang terakhir, X-nya 2, positif 2, dan Y-nya positif 8 di sini. X-nya di sini 2, nah, Y-nya 8 kita cari di sini. Kemudian setelah titik-titiknya ini kita tentukan, kita hubungkan titik satu dengan titik yang lain. Kita hubungkan. Inilah yang disebut dengan grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat. Jadi bentuknya seperti ini, ya. Jadi grafik fungsi Y sama dengan 2X kuadrat bentuknya seperti ini. Dari penjelasan Bapak tadi, dari mulai yang pertama yaitu Y sama dengan X kuadrat, dan yang kedua grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C, dan yang ketiga grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX, saya kira sudah cukup, ya. Namun jika kalian masih kesulitan dalam materi ini, kalian bisa bertanya langsung kepada Bapak pada grup WA yang sudah tersedia. Untuk selanjutnya adalah latihan. Latihan ini adalah untuk menguji pengetahuan kalian, ya. Setelah kita belajar tadi, sekarang waktunya kalian untuk menguji pengetahuannya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari A, Y sama dengan setengah X kuadrat, dan B, Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Nah, nanti latihan ini kalian kerjakan secara mandiri, ya. Kemudian nanti dikumpulkan ketika kita tatap muka, ya. Saya kira pembelajaran untuk hari ini selesai, ya, dan saya sangat berharap kepada kalian untuk tetap belajar mandiri, ya. Akhirnya saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.